يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu syarat mutlak meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat. Syarat untuk sukses. Ini judulnya itu. Ya, syarat untuk sukses di bidang apapun. Ya, di bidang apapun. Baik dalam menggapai derajat yang mulia di sisi Allah Ta'ala, maupun kesuksesan dalam artian yang ingin dicapai oleh orang-orang yang hidup di dunia. Ada orang mengatakan sukses di dunia itu kalau punya rumah, punya pasangan hidup, punya anak keturunan, ya punya kendaraan. Kemudian ada satu yang sering dilupakan, punya teman. Ya punya teman. Ini komponen kesuksesan. Jadi orang kalau udah punya rumah, dia bisa pulang istirahat, dia punya pasangan hidup, litaskunu ilaiha, biar hatinya itu menemukan kedamaian. Kemudian dia punya anak sebagai penyambung misi, ya, penyambung misi. Kemudian dia punya teman, ya, untuk membantu dalam perjalanan. Dia punya kendaraan, ya, sebagai syarat mempermudah segala aktivitas. Maka kata orang dalam yang punya pangkat, ya semua kan hamba Allah, punya pangkat kewalian, jadi wali, ya jadi walinya Allah, pilihannya Allah, yang diurus oleh Allah. Itu juga ada syaratnya, gimana caranya? Pertanyaan saya, siap sukses atau siap tidak sukses? Siap sukses ya insya Allah ya. Dunia, akhirah. Makanya doanya kan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa kita. Di dunia baik, di akhirat baik, kemudian selamat dari siksa api neraka. Ada yang di akhirat baik, tapi enggak selamat dari siksa api neraka, mampir dulu baru masuk surga. Ya naudzubillah min dzalik. Kita pengen di dunia senang, di akhirat enggak mampir neraka, langsung masuk surga. Syarat mutlak utama untuk sukses satu hal ini, al-istiqomah. Istiqomah. Ya, istiqomah ini syarat mutlak kalau mau sukses di bidang apapun. Istiqomah maknanya banyak. Di antaranya adalah menjalani komitmen secara terus menerus. Ya, komitmennya dijalani secara terus menerus, kemudian waktunya juga dipenuhi tanpa gonta-ganti. Istiqomah itu. Misal, ada orang mau kurus, sehat.
dia pakai jurus model apapun, kalau enggak istiqomah, bisa enggak? Enggak bisa. Harus komitmen. Komitmennya apa? Saya komitmen sarapan cuman secangkir nasinya. Akhirnya hari kelima betul secangkir. Cuman dia ke mall cari cangkir yang ukurannya seember. Ini secangkir, cangkirnya gedenya luar biasa, itu ngakalin namanya. Komitmen kalau dia emang sarapannya cuman sesuap, ya seumur hidup sarapannya sesuap. Kalau makan siangnya cuman secuil, ya seumur hidup secuil. Kalau sampai dilanggar dia ganti. Ya dia ganti, itu namanya komitmen. Gak akan tercapai itu kurus tanpa memegang komitmennya tadi. Apa yang jadi kesepakatan dipegang, istiqomah. Syaratnya apa? Istiqomah. Istiqomah, nggak ada kata lain. Mau sukses, nonsens kalau dia tidak mau istiqomah. Makanya muncul dalam kalimatnya para aulia wassolihin, al-istiqomah afdhal min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada punya 1000 karamah. Jadi kamu nggak usah ngejar karomah, nggak usah. Target itu nggak usah. Ini konsepnya Habib Novel ya, kalau yang lain silahkan punya target. Jadi kalau Habib Novel nggak suka dengan kalimat targetnya. Karena kalau kita bicara targetnya berarti kita melimit hidup kita sendiri. Betul? Target penghasilan berapa? Ya 1 bulan 100 juta. Ya kesian. Dikit amat. Berarti dia udah menarget dikasih rezeki Allah hanya 100 juta. Ternyata dia kena penyakit, biaya rumah sakitnya 500 juta. Entek. Sampai kehabisan biaya. Saya nggak bisa ngobatin ini habis. Misalnya gitu ya. Nah, karena kamu target sendiri, rezekimu hanya 100 juta. Sementara sakitmu butuh uang 500 juta, kurang 400 juta. Kok enggak ada 400 juta? Lah kamu sendiri yang minta, cuman 100 juta. Rugi ya? Makanya kita lebih suka pakai kalimat targetnya itu adalah barokah unlimited. Kamu pengen jadi wali apa? Yang paling tinggi pokoknya. Kelasnya di bawah Nabi, selesai. Iya, jangan target bisa terbang. Karomah ya, itu kan cuma target, hasil-hasil kecil. Targetnya apa? Bisa ketemu misalnya, bisa ketemu nabi ini, bisa ketemu wali ini. Rugi, targetnya yang paling tinggi. Pangkat wali yang paling tinggi di bawah nabi, selesai. Kan wali kan paling pol ya di bawah nabi kan, gak mungkin jadi nabi. Terus yang kamu lakukan apa? Istiqomah saja. Istiqomah, sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Begitu mau sholat sendiri, gak mau saya, pokoknya harus jamaah. Lah kok gak ketemu? Pokoknya salah satu tadi mas, kancani mas. Cari orang untuk jamaah. Saya harus berjamaah. Loh, ada yang nemenin, cari temen. Gak punya duit nyari kok. Lapar ya cari makan. Nyari jamaah mudah atau susah? Mudah. Sangat mudah. Kalau mau, itu mudah. Istiqomah, saya satu hari mau baca sholawat 100 kali. Ya baca 100 kali. Jangan hari ini 10, besok 2000. Itu enggak istiqomah. Kan jumlahnya lebih, Beb. Kalau 100 kan. Kalau di total itu kan sudah 2010 gitu ya. 2000 sama 10. Enggak bisa, istiqomah ya 100 itu harus kamu jalani. Niat istiqomah. Perkara di luar itu kamu mau, ini di luar istiqomah, lain itu urusannya. Yang istiqomah harus, saya mau nanya. Sarapan, harus atau enggak harus buat kita orang Indonesia? Harus sarapan. Setelah itu nyemil 5 piring boleh kan? Boleh. Tapi kamu nyemil 5 piring, ditanya sama orang, udah sarapan? Belum. Betul kan? Ya bilang belum sarapan. Karena istiqomahnya adalah sarapan. Istiqomah, makan nasi.
Sambil diminum, botol ya. Jelas sampai di sini? Jadi syaratnya apa? Istiqomah. Mau jadi wali syaratnya apa? Istiqomah. Mau jadi orang sukses usaha apapun syaratnya apa? Istiqomah. Yang enggak istiqomah, jangan harap sukses. Enggak mungkin. Ini teori ya. Kecuali kalau memang bejo, Pak Bejo ini enggak bisa dilawan. Lawan Pak Bejo, Mbak Bejo itu enggak bisa. Kadang orangnya ya leda-lede, sakarepe dhewe ya. Tapi kok suksesnya luar biasa. Memang pulungnya apik. Ya, ini memang berbakat dapat anugerah. Yang begitu enggak bisa dicontoh. Syariat itu sesuatu yang bisa dicontoh. Itu syariat. Makanya semua yang disyariatkan lewat Nabi Muhammad SAW semuanya bisa dicontoh. Yang enggak bisa dicontoh, ya itu disimpan untuk Nabi Muhammad SAW. Mi'raj ila Sidratil Muntaha, mau nyontoh kamu? Gak bisa. Ya mungkin kita bisa mi'raj nantinya. Apa? Mimpi. Ya, mimpi mungkin ke langit pertama. Mungkin. Tapi Sidratul Muntaha dengan jasad, dengan roh sampai Sidratul Muntaha seperti Nabi Muhammad SAW. Oh, enggak bisa kamu contoh. Syariat yang bisa dicontoh. Istiqomah. Ya, istiqomah. Nah, yang jadi masalah setan tahu. Setan paham kunci sukses istiqomah. Makanya setan buat pasukan anti istiqomah. Begitu kita mau istiqomah wirdul latif, setan ngomong sesekali enggak wirdul latif enggak jadi masalah. Kita mau istiqomah rotibul haddad, setan yang ngomong, udah rotib haddad seminggu sekali aja, enggak usah tiap hari. Kita mau istiqomah, sholat berjamaah, setan yang ngomong, bolong sekali enggak jadi masalah. Wong cuman enggak berjamaah, yang lain enggak sholat kok. Ya, mau istiqomah sodakoh, setan akan ngomong, yang kemarin sudah banyak, hari ini enggak sedekah enggak jadi masalah. Ya, mau istiqomah ngapalin Al-Quran, setan yang ngomong, udah kamu istirahat, gak usah capek, dilanjut besok gak jadi masalah. Makanya biar kita gak terjebak sama tipu daya setan, Nabi sudah mengajari SAW, ad-dua muha wa inqal. Amal yang terbaik itu yang ad-dua muha, yang bisa langgeng, yang bisa berkesinambungan, yang bisa dilakukan secara terus menerus, meskipun cuman sedikit. Jangan dibalik ya, ini kadang-kadang suka dibalik, amal yang terbaik adalah yang sedikit, yang penting langgeng, bukan. Yang penting langgeng, yang penting berkesinambungan meskipun cuman sedikit. Sedikit nih opsi terakhir. Opsi terakhir ya, meskipun cuman sedikit. Ali. Ya, meskipun cuman sedikit. Berkesinambungan. Ya, meskipun cuman sedikit. Jangan sedikit. Ya, tapi berkesinambungan. Itu enggak nyemangatin orang. Jangan dibalik. Nabi enggak pernah bersabda seperti itu. Sabda Rasulullah SAW, ad-dua muha. Yang berkesinambungan, yang terus menerus, yang kontinu, yang ajek kata orang Jawa. Tapi kalau enggak mampu banyak, meskipun cuman sedikit. Nah kita mulai hitung-hitungan sama kemampuan kita, ukur. Contoh nih, saya perut pengen apa namanya? Ya pengen datar lah ya. Kalau kotak-kotak saya enggak senang, kurang bagus ya kotak-kotak ya. Masa dibuka kotak-kotak gitu ya, kurang bagus. Ya datar lah, minimal kalau difoto kan kelihatan ya gitu ya. Masa setiap kali mau foto tahan napas. Kalau ngajar ya setengah tahan nafas itu. Masa harus begitu? Nah, gimana caranya ini? Ya udah harus istiqomah. Ya, satu hari saya berapa menit plank itu harus dijalani tiap hari. Kalau istiqomah, ini bulan apa ini? Agustus akhir ya. Nah, nanti dilihat insya Allah. Awal Oktober
Habib Novel perutnya sudah datar belum? Ya, perutnya udah datar belum. Kalau belum berarti tidak istiqomah. Kamu boleh ngomong sama saya nanti, Beb gak istiqomah, Beb. Paham ya? Ya harus istiqomah. Nah tapi saya ngukur biar bisa istiqomah gimana caranya? Mau plank 10 jam, kejang. Ya, mau plank 1 jam, masuk rumah sakit nanti. Kaku semua ototnya. Oh bisanya saya pagi 20 misal gitu ya. Sore 20, ya udah ambil itu. Pagi 20, sore 20. Yang mampu tubuhnya dicek, dihitung betul. Saya mampunya menghafal Al-Quran yang bisa istiqomah nih kelihatannya kalau 1 hari 3 ayat bisa nih. Berdasarkan pengalaman, kan udah dicek kan pengalaman. Enggak berat buat kepala saya, enggak berat buat badan saya. Oh ya udah 1 hari 3 ayat. Berarti kalau lihat 1 hari 3 ayat, wah Al-Fatihah itu dalam 2 hari setengah hafal. 2 hari setengah hafal surat Al-Fatihah. Oh surat Al-Baqarah, ya berapa hari itu tinggal dibagi 3 nanti ya. Jumlah ayatnya dibagi 3. Tapi ada 1 ayat panjang, yaitu namanya nasib. Karena juga ada namanya bonus. Ada 1 ayat cuma alif lam mim. Itu juga 1 ayat tuh pendek. Nanti kalau ayatnya cuma alif lam mim terus pendek-pendek Beb, ya enggak apa-apa, bonus. Bilang sama dirinya, bonus ya. Besok 3 lagi. Dites, diukur. Oh saya sedekah. Saya pengen istiqomah. Bisa mau istiqomah berapa? Ya insya Allah 1 hari 1 miliar bisa Beb. Masya Allah. Oh oke. Ya bisa. Atau mungkin kita nih pas-pasan gitu ya pas-pasan. Saya bisa 1 hari sedekah 10.000 Habib. Gaji saya itu 1 juta. Kalau diambil 1 bulan itu 300.000. Ya saya bisa 1 hari 10.000. Atau langsung saya mau sedekah bulanan. Ya setiap gajian saya sedekahkan 300.000. Misal begitu. Ya udah. Nah kecuali kalau ada rezeki min haitsulah yahtasib, banyak. Wah, ini namanya bonus. Ya, bonus. Nah, yang bonus boleh disedekahkan berapa kan terserah. Tapi yang istiqomah ini jangan sampai dirubah. Kalau maksakan diri nggak akan bisa istiqomah. Duha 8 rakaat, gelundung kamu. Enggak pernah duha kok, duha 8 rakaat. Hari pertama semangat, setan diajarin 8 rakaat. Jangan kayak Zaini, setan gitu ya. Jangan kayak Ustadz Iis, jangan kayak Ustadz Fuad. Jangan seperti Habib Novel. Kamu 8 rakaat, kalahkan mereka semua. Ringan kok. 8 rakaat hari pertama, hari kedua istrinya lihat. Masya Allah suamiku. Hari ketiga, hari keempat. Laporan si istri. Ya, kepada Ustadz Iis. Ustadz suami saya sekarang udah. Ustadz Iis biasakan ya. 1 hari itu duhanya 8 rakaat. Ustadz Iis jawab, coba dilihat bertahan enggak 1 bulan. Kalau bertahan 1 bulan ya insya Allah saya akan cium tangan sama suamimu. Tapi ngomong enggak begitu. Ya mudah-mudahan istiqomah, doakan istiqomah. Di hatinya ngomong begitu, tapi lisannya mudah-mudahan istiqomah. Benar, jalan 2 minggu lapor nih istrinya. Ustadz, sekarang suami saya enggak pernah duha lagi. Loh kenapa? Ya enggak tahu Ustadz. Kalau saya ingatkan marah. Saya ingatkan marah. Karena begitu jalan 2 minggu, setan yang tadi itu nyemangati nafsunya, ya nyemangati nafsunya sama setan dipindah main PS. Dipindah main PS, diajak duha, lagi seru PS-nya. Dipaksa-paksa marah. Jadinya marah, suruh ninggalkan nafsunya dia marah. Karena itu permainan nafsu sama setan. Harus pintar kita sama diri kita. Oh mampunya ini 2 rakaat dulu, ya udah 2 rakaat. Setan mau ngalihkan tuh. Enggak usah tuh, 2 rakaat aja enggak bisa. Ngerokok berbatang-batang saya sanggup. Saya di toilet lama-lama sanggup, masa 2 rakaat saya enggak sanggup. Mulai ngelawan setannya, ngelawan nafsunya kan ringan, cuma 2 rakaat. Ngelawan nafsunya insya Allah mampu. Jadi harus ditimbang-timbang nih, diajak kompromi antara
nafsu sama maunya hati ya. Maunya hati. Sampai nanti nafsunya yang tadinya itu ammarah bisu jadi lawamah sampai nafsul mutmainnah. Diajak apapun nurut. Sekarang 4 rakaat ya, oh siap. Nafsunya ngomong gitu. Itu ada prosesnya. Makanya orang perlu punya guru buat ngukur. Ini udah kamu gini aja. Kamu gini aja. Kamu gini aja. Saya dulu sama guru saya cuma suruh baca sholawat 100 kali tiap hari. Enak ya? Kamu cukup 100 kali tiap hari. Ringan toh? Kadang kita kan nyurang 1000. Guru saya cuma 100 kali. Saya loh nih disuruh guru saya baca sholawat 1 hari cuma 100 kali. Itu memang diukur. Biar waktunya barokah. Nanti sholawatnya sekian, istighfarnya sekian, ngajinya sekian, diatur. Biar bisa istiqomah, kita harus cek kondisi diri kita masing-masing. Cek kemampuannya. Ya cek kemampuannya. Nanti kemudian dinaikkan pelan-pelan. Mau badannya sehat, jadi kurus yang ideal. Jangan kemudian ekstrim, saya nggak akan makan nasi lagi. Ya, besoknya nggak makan nasi, besoknya nggak makan nasi. Hari ke-7 rumah sakit. Badannya kaget. Ya, mungkin gimana caranya? Dikurangin, yang tadinya 1 piring itu buat sarapan, mulai sarapannya setengah piring. Makan siangnya setengah piring, makan malam setengah piring. Nanti terakhir piring yang dimakan. Kosong soalnya ya. Nggak ada nasi, udah kan? Ganti. Ternyata yang setengah piring diganti. Gantinya apa? Oh ya, targetnya apa tadi pengennya makan buah, ya diganti buah. Mulai nasi sama buah. Memang ini ekstrim. Ya enggak apa-apa, namanya juga ngelawan nafsunya dulu. Sampai akhirnya bisa wassalamualaikum nasi. Udah kan? Ganti. Nafsunya malah diajari makan kates. Ayo makan kates. Ya, pepaya. Begitulah cara kita mengelola. Biar bisa istiqomah. Kalau enggak bisa, enggak akan istiqomah. Makanya disuruh menghitung diri kita terus. Hitung dirimu. Pelajari dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, kenal Allah. Makna kenal diri itu luas. Ya, kenal kekurangan-kekurangan kita, itu nanti akan kenal maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita udah kenal sama diri kita enak. Ya, enak. Lah kenapa saya buat pengajian hanya Jumat malam Sabtu yang saya pegang betul. Ini enggak boleh ditinggalkan. Jumat malam Sabtu. Karena saya ngukur. Saya insya Allah bisa istiqomah Jumat malam Sabtu. Kalau Kamis pagi, dari awal saya bilang Kamis pagi ini milik kita bersama-sama. Kalau enggak ada saya nanti Ustaz Is yang mimpin ya. Nah, kalau enggak ada Ustaz Is nanti siapa yang mimpin ya? Maulid. Ya maulid. Bisa kita istiqomahkan maulidnya. Kalau saya mimpinnya, saya belum saya siapkan untuk istiqomah mimpin. Pengajian Rebu sore, saya udah niatkan nih ya. Dalam 1 bulan paling tidak 50%, 70% saya harus hadir Rabu sore. Sampai nanti semakin tua, 100% Rebu sore, 100% Kamis pagi, 100% Jumat malam Sabtu. Harus diukur biar bisa istiqomah. Kalau enggak bisa istiqomah nanti. Jangan sehari mau pengajian 10 kali. Semangat, Masya Allah. Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri rahimahullah. Caranya biar istiqomah baca kitab bagaimana? Beliau itu istiqomah baca kitab. Di setiap sudut rumahnya dikasih kitab. Keluar dari kamar mau turun di tangga itu ada kitab. Jadi kalau mau turun berhenti dulu buka baca 1 lembar. Misal gitu ya, taruh lagi. Di bawah ada kitab. Baca 1 lembar. Jadi setiap mau jalan itu parkirnya sebentar. Mungkin cuma berapa detik tapi baca kitab. Karena itu yang dilalui tiap hari. Akhirnya istiqomah. Dapat ilmu banyak. Ini sekarang kadang-kadang mau ngapalin, dibuat susah semuanya. Padahal gampang mau ngapalin itu. Tinggal kamu tempelin di pintu-pintu itu. Ya, mau bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Perancis ya. Satu dieret gitu kan ya. Setiap masuk lawang, pintu, bab ngono ya. Kan misalnya begitu ya. Lawang bahasa Jawa, pintu bahasa
Indonesia, ba bahasa Arab, dor ya. Bahasa Inggris, ku Jermani apa ya, Jepangi apa, Cinone apa ya. Londone apa, sak dueret gitu. Agak enggak sedikit kamu duduk, kamu baca semua itu. Lawang bab, dor, pintu. Dikira orang menguasai 7 bahasa. Padahal modal setiap hari lewat. Istiqomah. Jadi istiqomah ini harus terukur, ya harus terukur. Kamu mau jualan, nah ini contoh, mau diunjuk. Kamu mau jualan buku tiap hari 10. Jual produk tiap hari laku 10. Ya kamu harus istiqomah nyari gimananya tiap hari laku 10. Kalau udah dapat 10, jatah istiqomah selesai. Mau kamu lanjut boleh, mau istirahat boleh. Jangan ngomong, udah hari ini dapat 50, besok enggak usah. Nah itu enggak akan sukses nanti. 10. Oh mampu 10. Bagus. Dari mulai packingnya ya. Kemudian jualnya bagus naik ke jadi 15, naik ke jadi 20, naikkan terus. Dari pelayanan pelanggan yang beli disapa, ya dilayani. Sampai nanti akhirnya yang beli mungkin ngomong, mau jualan ini gitu. Saya bisa ini. Akhirnya dari jualan satu produk jadi 2 produk. Ya 2 produk tapi pelanggannya tetap 10 orang misalnya gitu ya. Tiap hari naik, nambah pelanggannya, nambah produknya pelan-pelan. Tiba-tiba enggak sadar kamu, kok sugih aku ya. Istiqomah. Naikkan pelan-pelan. Naikkan diukur. Jangan ngoyo. Saya hari ini mau jualan 500 produk. Wah masuk pasar, masuk mall, keliling, keringat, wah jadi gotri, otot jadi kawat gitu ya. Kaku kabeh maksudnya. Ya kaku semua bukan perkasa, semua jadi kaku. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Man bagha kulluh fat kulluh. Begitu pepatah Arab mengatakan. Siapa pengen mencapai semuanya akan kehilangan semuanya. Satu, pegang istiqomah. Ya, pegang istiqomah. Maka kita lihat amalan para wali, ya itu saja. Sholat berjamaah, dzikir pagi, dzikir sore. Betul ya? Kemudian cari ilmu, kemudian bekerja. Udah. Tapi ternyata jadi wali besar. Al-Habib Muhammad bin Husain al-Idrus Condet, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya di alam barzah sana. Saya betul-betul sedih betul kehilangan Habib Muhammad bin Husain al-Idrus Condet ini. Beliau ini Masya Allah. Kalau saya bilang jago kandang, juara kandang. Orang lain sibuk ceramah keliling, keluar pulau, keluar kota. Beliau enggak, saya di Jakarta saja. Cukup dari kampung ke kampung. Dakwah sama orang awam, kampung ke kampung, kampung-kampung. Istiqomahnya luar biasa. Habib Muhammad bin Husain al-Idrus ini. Sampai ketika wafat, ya ketika wafat Allah kasih hasilnya husnul khotimah insyaallah di hari Jumat. Ya di hari Jumat. Yang melayat enggak pakai diundang. Enggak pakai disiapkan gedung. Ya, enggak pakai gedung, enggak pakai undangan, enggak pakai tim sukses, enggak pakai panitia, enggak pakai woro-woro, enggak pakai flyer. Ya enggak pakai share-share ya. Yang datang, Masya Allah, lihat tuh videonya itu. Jumlahnya luar biasa. Pengajian akbar yang akbar itu kok kalah banyak itu. Ramenya luar biasa. Kenapa begitu? Istiqomah. Amalnya ya sama dengan yang lain. Tapi istiqomah, tekun ngajar. Dari masjid ke masjid, langgar ke langgar. Kadang-kadang nih kita ini penyakitnya kita yang mencari ilmu dan yang punya ilmu. Kadang-kadang kalau disuruh ceramah lihat tempat. Wah jamaahnya enggak banyak. Kita yang kemasukan setan ya, kita. Saya enggak ngomong orang lain ya. Kita ini.
Itu dibisiki setan, oh, di situ jamaahnya sedikit. Akhirnya males. Ya, cari yang undang orangnya yang terpandang. Nanti di sana dikenal orang. Coba kalau kita istiqomah di kampung kita itu. Setiap langgar itu jadi murid kita. Bayangkan tuh, kalau setiap langgar, setiap musola itu ya, kita istiqomah ngajar di sana, kampung sana, ada mungkin Pak RT-nya, Pak RW-nya atau kiainya di situ, kita bina kerjasama, ngajar di sana istiqomah. Jago, juara kan kandang. Wah itu orang yang berhasil dalam dakwah. Maka saya iri sama Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus. Saya belum juara kandang. Ya, saya belum juara kandang. Itu cita-cita saya nantinya insya Allah. Cita-cita. Saya itu enggak kemana-mana. Sudah bilang kan, saya enggak akan kemana-mana. Saya hanya duduk di Majlis Ar-Raudhah. Saya mau ngajar di Solo saja. Saya akan, kalau keliling, ya keliling di Solo. Selebihnya lewat YouTube. Karena saya pengen jadi juara kandang. Itu baru namanya dakwahnya berhasil. Kalau udah bisa menyentuh yang ada di sekitar. Nah, syaratnya apa? Istiqomah. Afdhal min alfi karomah. Ya udah siap sukses semua kan tadi? Udah? Nah, sekarang nanti buat daftar ya masing-masing. Mau istiqomahkan apa? Nanti dicek progresnya. Ditulis saya mau istiqomahkan sholawat 1 hari 100 kali sholawat munjiah. Misal. Ya misal. Saya mau istiqomahkan 1 hari baca Al-Quran 15 ayat. Tulis aja semua, kemudian tiap hari kamu centang tuh. Apalagi sekarang pakai handphone kan gampang ya. Dan 1 bulan kamu akan kaget. Ternyata bisa saya. Ya ternyata saya bisa. Jangan naikkan dulu, jangan istiqomahkan terus. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Istiqomah itu kata ulama, kalau udah 7 tahun tuh baru terbukti istiqomah. Belum lewat 7 saya belum, masih bisa dirusak sama setan. Kalau udah 7 tahun itu sudah kokoh itu, nyiraminya terus. Makanya saya sama ibu-ibu jamaah Rebus Suri Ar-Raudhah itu, saya kalau minta doa sangat percaya sama beliau-beliau itu. Karena itu ibu-ibu itu istiqomah dari awal saya buka pengajian Majelis Rebus Suri. Istiqomah, ada yang sudah istiqomahnya 7 tahun, ya. Ada yang istiqomahnya sudah 12 tahun, ada istiqomahnya 10 tahun istiqomah. Nah, istiqomah itu mahal. Makanya kalau pengen sukses fokus sama istiqomah. Makanya mbak-mbak yang namanya istiqomah berbahagialah kamu. Banyak pria akan mengincar kamu. Karena semua pria akan fokus sama ngawur kamu. Ya enggak gitu ya. Bukan mbak istiqomah sama istiqomah. Nanti akhirnya nyari, saya mau cari istiqomah, Bib. Saya mau fokus sama istiqomah. Kan gitu. Tanya orang, kamu gimana? Saya udah punya istiqomah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada... Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan tentang bagaimana cara meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat. Semua orang tentunya ingin kesuksesan, baik ketika masih di dunia, misal memiliki rumah, kendaraan, anak, teman, dan sebagainya. Juga ingin sukses ketika di akhirat, seperti mendapatkan nikmat kubur, masuk surga tanpa transit di neraka dahulu, dan sebagainya. Makanya ketika berdoa mereka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Syarat mutlak agar kita bisa sukses dunia maupun akhirat adalah dengan istiqomah. Istiqomah adalah terus-menerus menjalankan komitmen tanpa merubah waktu. Misal ada orang pengen kurus, maka dia harus buat komitmen
seperti makan cuma 2 kali sehari secangkir. Dengan melaksanakan komitmennya secara kontinu, terus-menerus, maka orang itu akan berhasil, sukses meraih apa yang ia inginkan. Tanpa istiqomah, hal itu tidak akan berhasil. Para ulama berkata, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada punya 1000 karomah. Karomah itu muncul sebab kita istiqomah. Begitu pula ketika kita ingin menjadi wali Allah, menjadi orang yang selamat di akhirat, maka syaratnya harus istiqomah. Istiqomah dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, istiqomah dalam ketakwaan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Cek kemampuan kita, lalu kerjakan secara kontinu. Lakukan secara bertahap. Jika sudah berjalan lama dan dirasa mampu meningkatkannya, maka tingkatkan. Misal, mampunya sholat duha 2 rakaat, ya itu kita kerjakan dulu secara kontinu, terus menerus. Dan ketika sudah dirasakan mampu 4 rakaat, maka kita kerjakan yang 4 rakaat tersebut. Intinya terletak pada istiqomah atau langgeng atau kontinu. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal. Amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah kontinu meski sedikit. Keberlanjutan sebuah amal kebaikan penting karena itu menunjukkan konsistensi dari niat dan keteguhan dalam berbuat. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan mudah-mudahan segala hajat baik kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Segala masalah yang mampir dalam hidup kita segera dihilangkan, diganti dengan hidup yang berkah, penuh dengan ketaatan, kebahagiaan, dan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.